Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rohimah dengan nomor induk mahasiswa 2001020049, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas B 2020, Universitas Perjuangan. Di sini saya akan menayangkan sebuah video pembelajaran SD kelas 4 dengan tema 9, Kayanya Negeriku, dengan subtema Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, melalui pengamatan gambar, siswa dapat menjelaskan tentang kegunaan sumber energi air dan listrik secara tepat. Yang kedua, melalui diskusi siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang sumber energi air dan listrik dengan tepat. Yang ketiga, melalui pengamatan siswa dapat membedakan mana lingkungan alam dan mana lingkungan buatan. Yang keempat, melalui presentasi siswa dapat mempertunjukkan laporan hasil pengamatan hubungan antara manusia dengan lingkungan dengan tepat. Nah, mari kita lihat gambar di bawah ini. Yang pertama ada kegunaan air. Coba kita perhatikan, di sini ada seorang anak sedang meminum air, sedang mencuci piring, sedang mencuci baju, sedang mandi, sedang memasak, irigasi, sarana transportasi. Nah, apa sih hubungannya dengan kegunaan air? Nah, jadi air itu sangat bermanfaat ya bagi kehidupan manusia. Kalau tidak ada air, bagaimana kita bisa mandi, bagaimana kita bisa mencuci baju, bagaimana kita bisa mencuci piring, minum, dan sebagainya. Oke, lanjut, kita lihat lagi gambar yang kedua, yaitu ada kegunaan listrik. Di sini kita bisa lihat ada orang sedang menelpon, menyetrika, menonton, memainkan komputer. Nah, apa sih hubungannya? Kalau tanpa listrik kita tidak bisa menelepon, tidak bisa menyetrika, mungkin tidak ada lampu ya kalau tidak ada listrik. Jadi listrik itu sangat berguna bagi kehidupan manusia. Nah, yang ketiga ada gambar apa di sini? Lingkungan alam. Di sini ada gambar gunung, di sini ada matahari, ada pohon, ada sungai. Kenapa disebut lingkungan alam? Karena itu semua ada dari alam itu sendiri gitu, gak dibuat sama manusia. Nah, selanjutnya kita lihat yang keempat ada lingkungan buatan. Di sini kita bisa lihat ya ada banyak sawah padi gitu. Kenapa disebut lingkungan buatan? Karena lingkungan itu sendiri dibuat oleh manusia, bukan dari alam itu sendiri. Itu kan padi itu kan manusia yang buatnya gitu, yang bercocok tanamnya dari mulai awal hingga akhir. Sumber energi yang pertama, air dan listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Selain untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, mencuci, mandi, air juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan salah satu tindak tercela, karena air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah.
Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar. Energi listrik yang dihasilkan pun akan semakin besar. 2. Lingkungan alam. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Berikut fungsi lingkungan bagi kehidupan. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nelayan memperoleh nafkah dari laut. Petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian. Pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkahnya dari proses produksi, yaitu mengelola bahan-bahan dari lingkungannya. Yang kedua, lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Yang ketiga, lingkungan sebagai tempat tinggal. Kalian tentu bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh dengan sampah yang bau. Tumbuhan dan hewan tidak ada yang mampu bertahan hidup. Jika keadaan lingkungan berubah, ikan tidak dapat bertahan hidup di darat dan kambing tak dapat hidup di air. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal. Yang ketiga, sumber-sumber energi. Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sumber energi. Sumber energi mulai dari minyak dan gas bumi atau migas sampai yang bukan minyak dan gas bumi atau non-migas. Sumber-sumber energi tersebut tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kesemuanya harus dimanfaatkan secara bijak demi kesejahteraan penduduknya. Adapun sumber energi ada terbagi dua ya. Yang pertama ada sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dan yang kedua sumber energi yang dapat diperbaharui. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber-sumber energi yang akan habis. Sumber energi tersebut juga tidak dapat diperbaharui lagi. Pada umumnya minyak dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Contoh lainnya adalah batu bara, gas alam, dan hasil tambang. Minyak bumi dan batu bara merupakan sumber energi yang berasal dari tumbuhan dan makhluk hidup yang terpendam selama jutaan tahun. Minyak bumi dan batu bara akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Dibutuhkan waktu berjuta-juta tahun agar minyak bumi dan gas agar tersedia lagi. Nah, kalau sumber energi yang dapat diperbaharui merupakan sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Sumber energi ini dapat memperbarui diri. Ada pula sumber energi yang bisa diusahakan atau dibuat oleh manusia. Meskipun demikian, kita tetap harus bijak dan hemat dalam menggunakannya. Contoh sumber energi ini adalah air, matahari, hewan, dan tumbuhan. Di sini bisa kita lihat ya contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Energi terbarukan misalnya tenaga surya, energi biomasa, tenaga air, energi angin, energi panas bumi, energi biogas. Kalau energi tak terbarukan yang tidak dapat diperbaharui seperti bahan bakar fosil, batu bara, nuklir, gas alam, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian video pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Saya masih dalam tahap belajar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.